Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, subuh hari ini kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di masjid ini. Tentunya besar sekali harapan kita dan doa kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan insya Allah ini memang amal soleh Bapak Ibu, karena kita tolabul ilm, kita tidak ngerokok, kita nggak cangkruan, kita menuntut ilmu, maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama di masjid ini pagi hari ini, nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih dalam bab 10, yaitu mengajarkan ilmu syar'i kepada anak. Nah, pertama kali yang masuk dalam cakupan bab mengajarkan ilmu syar'i kepada anak, pertama yang diperdengarkan kepada bayi pertama kali adalah kalimat azan. Kalimat azan. Dalilnya apa? Hadisnya sahih dari Abu Rafi berkata, adzanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan fi udhunil Hasan bin Aliyin, pada telinga Hasan bin Ali, inda wiladatihi, ketika dilahirkan. Loh Ustaz, bukannya palsu hadisnya, bukannya batil? Ada riwayat lain yang batil Bapak Ibu, kalau azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Kalau itu hadisnya tidak sahih. Tapi kalau hadis ini mentoknya adalah Hasan. Mentoknya adalah Hasan. Jadi adzan begitu, setelah bayi itu lahir, setelah bayi itu lahir, dia diadzani langsung Bapak Ibu. Setelah dibersihkan, ya, dia langsung diadzani.
Tujuannya apa? Agar pertama kali yang dia dengar adalah kalimat tauhid. Sebagaimana dia pertama kali yang diperdengarkan padanya adalah kalimat tauhid, nanti ketika akhir kali dia meninggalkan dunia ini yang mesti diucapkan adalah kalimat apa? Kalimat tauhid juga, Bapak Ibu. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua istiqomah di atas kalimat ini, Bapak Ibu. Jadi tujuan utama adalah agar pertama kali yang dia dengar itu kalimat tauhid. Tujuan kedua untuk mengusir setan, Bapak Ibu. Untuk mengusir setan. Loh, memang setan hadir loh, iya. Kalau versi hadis, bayi nangis itu Bapak Ibu karena ditunjuk ya, karena ditunjuk. Ditunjuk itu apa? Ditunjuk ya sama setan perutnya sehingga dia nangis. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min bani Adama mauludun." Tidak ada anak Adam yang dilahirkan illa yamassuhu syaitanu hina yulad, kecuali ditusuk ya atau disentuh oleh setan ketika dilahirkan. Fayastahillu sarikhan min masis syaitan, maka dia pun keluar dalam kondisi menangis akibat tunjukan setan tadi itu. Ghairu Maryam wa ibniha, kecuali Maryam dan putranya. Ketika lahir tidak menangis, Bapak Ibu. Loh, kenapa? Karena nggak ditunjuk syaitan. Loh, kenapa nggak ditunjuk syaitan? Karena neneknya Nabi Isa, ibunya Siti Maryam itu mendoakan dalam surat Ali Imran yang mengatakan wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitani ar-rajim. Wa inni, aku ya Allah, u'idzuha, memintakan perlindungan untuk Maryam, bika denganmu, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan keluarganya, anak keturunannya Nabi Isa ya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Itu. Jadi tujuannya untuk mengusir setan, Pak. Makanya Nabi SAW tentang orang yang adzan, beliau mengatakan idza nudiya lis-sholati, ketika adzan dikumandangkan. Masya Allah, matur nuwun Pak Parto, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Idza nudiya lis-sholati artinya apa? Ketika dangdut disetel apa? Idza nudiya lis-sholati, ketika adzan dikumandangkan, Bapak Ibu, adbaros syaitanu, setan lari terbirit-birit ketakutan. Walahu duratun, ketika lari terbirit-birit itu dia juga kentut-kentut. Tujuannya apa? Hatta la yasma'at ta'dzin, agar tidak mendengar suara azan. Nggih. Nah, ini yang sunnah yang banyak ditinggalkan orang, Bapak Ibu. Ketika azan itu mestinya kita berhenti sebentar dari segala aktivitas untuk menjawab telepon. Kenapa? Untuk menjawab azan. Karena Nabi SAW mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, jika kalian mendengarkan muadzin ya, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, kecuali pada hayya 'alas sholati, hayya 'alal falahi, maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah, titik. Jangan ditambah-tambahi, ditambah illa billahil aliyil azim, kementus kayak ngeminter-pinter daripada Nabi ya kan. Nabi mengajarkan tanpa tambahan, Pak. Jadi la haula wala quwata illa billah, titik. Nah, baru setelah selesai Allahu Akbar itu kita disuruh bersolawat. Ya, solawat bagaimana? Ya seperti yang kita baca ketika tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendengar azan terus menjawab seperti yang diucapkan muadzin, terus berucap sholawat, terus baca apa tadi doa setelah azan, itu kita halal mendapatkan syafaat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata beliau, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Makanya mari kita pentingkan, Pak. Kadang-kadang ada orang ndelok TV adzan sik dibangetno wae TV ini. Orang itu dangdutan, Pak, bukan dangdutan kawinan atau apa gitu loh. Adzan tuh lanjut, la ilaha illallah, muslim tak kafir iki kan begitu kan. Jadi orang Islam itu kan ketika ada yang namanya syiar itu memuliakan. Nggih, memuliakan. Nah, termasuk ketika ada adzannya berhentilah sebentar. Dia meskipun ngajar atau apa gitu kan, berhenti sebentar. Tujuannya itu jawab azan. Kalau mendengar, Pak, kalau nggak mendengar yang boten, okay? Seperti itu. Terus misalkan di radio, okay, kita pas naik mobil atau apa gitu kan, terus kita menyetel radio pas azan, dia jawaban. Kalau itu memang waktu azan seperti itu. Ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'adzim, barang siapa mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah termasuk azan, fa innaha min taqwal qulub, itu bukti dari ketakwaan harimau. Halo, ketakwaan apa Bapak Ibu? Qulub itu apa? Ketakwaan hati. Okay? Nah, kemudian Bapak Ibu, poin kedua yang masuk dalam mengajarkan ilmu syar'i kepada anak, ilmu hakiki adalah yang mengenalkan anak kepada penciptanya. Jadi anak itu sejak dini diajarkan, Pak, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disuruh menghafalkan nama-nama menteri, jangan diajari ping-pingan. Pertama kali dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Imam Syafi'i mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani masyghalatun, setiap ilmu selain Quran hanya buang-buang waktu. Ini perkataan Imam Syafi'i loh, bukan perkataan saya. Illal haditha wa ilmal fiqhi fid dini, kecuali hadis dan ilmu fikih dalam agama. Al ilmu itu maka nafihi qala haddatsana, adalah yang di dalamnya terdapat kata haddatsana. Haddatsana itu dulu Bapak Ibu perawi hadis ketika menyampaikan hadis itu kan mengatakan haddatsana fulan, aku diberitahu dari si fulan, dia berkata aku diberitahu si fulan, gitu kan, sambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalika, adapun selain itu, waswasus syayatini, hanyalah bisikan syaitan, begitu. Kemudian dalil lainnya bahwa yang mesti kita ajarkan kepada anak pertama kali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, yang wahyu pertama yang beliau dengar apa? Yang beliau dapat apa? Iqra, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bismi rabbika alladzi khalaq. Jadi Allah yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu apa? Segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu itu yang paling mulia. Maksudnya orang semakin banyak baca, semakin banyak ilmu. Dan apa kaitannya dengan Allah yang al-akram, paling mulia? Artinya orang yang berilmu itu sangat dimuliakan Allah Ta'ala, Bapak Ibu.
Makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama antara orang yang ngerti dengan yang tidak ngerti. Nah, dulu kita sampai di sini Bapak Ibu. Kemudian poin ketiga, poin ketiga daripada yang namanya mengajarkan ilmu syar'i kepada anak, anjuran mengajari anak berenang, memanah dan berkuda. Jadi anak itu diajari apa Bapak Ibu? Berenang, memanah dan berkuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ini kalau laki-laki ini perempuan juga diajari berkuda tak? Halo. Umar mengatakan, alimu auladakumus sibaha, ajari anak kalian berenang, warramya memanah. Karena kebutuhan waktu itu Pak. Ini kebutuhan waktu itu. Kalau berenang ya penting berenang, apalagi banjir. Kadang sengisor renangnya kelelep dan tidak bisa renang. Warramya, ramya itu memanah. Ini untuk perlindungan diri Pak. Untuk perlindungan diri. Wa muruhum falyathibu alal khayli wasban, juga perintahkan mereka untuk mahir menunggang kuda. Nah, untuk menunggang kuda ini susah, harus latihan Pak. Harus latihan. Tapi itu Masya Allah itu. Dan memang ya seorang kesatria itu kan pakai kuda Halo. Naik kuda apa naik kambing? Naik kuda. Ini ya makanya olahraga yang berpahala yaitu berenang, memanah dan berkuda. Itu tuntutan Islam Bapak Ibu. Tuntutan Islam. Yang keempat, kewajiban orang tua mengajarkan sholat pada anaknya. Ajari sholat Pak. Jadi anak ketika umur 7 tahun diajari sholat, diperintahkan sholat. Kalau sebelum itu tidak wajib. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun ini baru diperintahkan untuk sholat. Sebelum itu tidak boleh. Ini dia niru monggo tidak apa-apa begitu. Tapi jangan diperintah. Diperintah itu umur 7 tahun karena dia mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu Pak. Umur tamyiz. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka atas sholat itu kalau tidak mau. Wahum abna'u asyri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka pada kamar tidurnya. Yang laki-laki dipisahkan dari saudara perempuan dan ibunya ketika tidur. Yang perempuan dipisahkan dari bapaknya dan saudara laki-lakinya ketika tidur. Jadi dibuatkan kamar sendiri-sendiri Pak. Jangan dicampur kok pindang ditumpuk dari siji ngono turune nggih. Itu pendidikan Islam seperti itu. Antara 7 tahun sampai 10 tahun ada berapa tahun? Dalam ada 3 tahun. Kalau 1 tahun 360 hari, berarti 360 hari dikalikan 3 ada berapa? 1000 pinten? 1000 pinten? 1080. 1080 dikalikan 5 kali waktu sholat ada berapa? Kok nguyu? Ngomong ngawak ini ben matematika gak lulus. Dalam 5400. Jadi selama, maksudnya ini bukan masalah hitung-hitungannya Pak. Nabi itu kenapa sih ke umur 7 sampai 10 tahun kan 3 tahun kan?
itu memerintahkan anak itu selama 5.400 kali diajak, ayo nak sholat, ayo nak sholat, ayo nak sholat. Ndak pakai mukul, ndak pakai jewer, ndak pakai bentak, mek ngajak tok Pak. Berapa kali tadi? Sebanyak 5.400 kali. Itu manusia loh nggih, yang berakal. Itu rata-rata pasti mau Pak, otomatis setelah itu nanti itu sholat dewe. Kenapa? Orang Arab itu bilang begini, hatal himar ya akhi. Sampai himar, saudaraku apa himar niku? Keledai. Idza qulta lahu kulla yaum, jika kamu berkata kepadanya tiap hari, sholli sholato kepada keledai, sayusolli huwa, dia lo akan sholat begitu. Jadi keledai katanya, nggak tahu, coba dicoba jenengan kalau punya keledai. Itu kalau diomongi begitu tiap hari, sholato akan sholat, apalagi manusia. Nah, cuma perintah mengajarkan sholat kepada anak, Bapak Ibu, ini perintah agar mengajari mereka juga masalah najis, toharo dan lain sebagainya. Karena sholat tidak sah tanpa menghindari najis dan hadas. Sholat juga tidak sah jika seseorang tidak mengerti wudhu yang benar. Nah, ini ada najis, ada hadas. Napa bedanya Pak? Bismillah, ngopi dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Napa bedanya najis dengan hadas? Jadi memerintahkan anak sholat itu berarti juga mengajari mereka masalah najis dan hadas. Napa bedanya najis dengan hadas? Halo. Najis awali n, hadas awali h. Ngaten nak? Nggih. Kalau najis itu punya 3 sifat Bapak Ibu, rasa, warna, bau. Selama salah satu sifatnya masih ada, berarti najisnya belum hilang. Nggih. Kalau hadas dia tidak kelihatan, tidak punya rasa, tidak punya bau, tidak punya warna. Ada orang di luar sana habis kentut misalnya, masuk ke sini, selama baunya sudah hilang kan tidak ketahuan dia hadas apa tidak. Wanita haid, kalau dia tidak ngomong lagi haid, kita tidak tahu dia haid apa tidak, iya kan? Itu bedanya najis dengan hadas. Setelah mengajarkan sholat, setelah itu ajarkan ilmu yang paling agung, dan ilmu paling agung adalah Al-Quran. Maka menjadi kewajiban orang tua mengajari Al-Quran kepada anaknya sejak dini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, larangan kepada orang tua bertindak kasar kepada anak. Bapak dilarang bertindak kasar kepada anak ketika mendidik, juga dilarang memukulnya kecuali sudah berumur lebih dari 10 tahun. Itu pun ketika malas mengerjakan sholat, itu pun pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang meninggalkan anggota tubuh yang rawan Bapak Ibu. Jangan kemudian kalau Nabi lo memerintah kita mukul mbek lenjing, ya mati Pak. Jadi perintah ini Nabi mengatakan suruh mukul itu anak ketika berumur berapa? 10 tahun. Berarti belum umur 10 tahun itu tidak boleh dipukul. Dan umur 10 tahun itu baru boleh dipukul kalau kesalahannya besar, yaitu meninggalkan sholat. Kalau nggak sampai meninggalkan sholat itu nggak usah dipukul Pak. Meninggalkan sholat pun itu dipukulnya adalah dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang tujuannya mendisiplinkan biar takut anak itu gitu tok, bukan untuk menyiksa ngepu sampai abo kabeh, biru kabeh, enggak seperti itu gitu. Nah, termasuk larangan bertindak kasar ini masih mengganggu sholat Pak anak Ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli,
pernah mengerjakan sholat wa huwa hamilun Umamah binta Zainab, sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan nangis gitu kan, fa idza sajada wada'aha, ketika sujud diletakkan itu Umamah. Wa idza qama, ketika berdiri hamalaha, beliau menggendongnya kembali. Bukannya ketika anak rewel terus digendong meninggal sholat, mboten, diajak sholat Pak. Ya gitu tadi caranya. Pas sujud, rukuk diletakkan gitu kan. Ya, kalau berdiri diangkat kembali. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, hak yang harus didapat anak dari kedua orang tua. Apa? Termasuk hak yang harus didapat anak dari orang tua adalah orang tua mendidik anak dengan adab yang baik, Pak, dan memberinya nama yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mendidik anak dengan baik merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tua. Jadi dikasih nama baik, diajari akhlak yang baik. Contohnya apa? Ya, ketika ada anak yang makan comot sana comot sini, Nabi bilang apa? Ya gulam, nak samillah, baca bismillah dulu. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kirimu. Ya. Dalam makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu. Termasuk kadang-kadang anak kecil itu kan ilmunya kan yang dia dengar Pak, yang dia lihat. Misalkan kumpul teman-temannya, terus ada istilah-istilah baru, miso tak apa, itu langsung jangan dibiarkan, dituturi sing bener begini, sing bener begitu gitu loh. Ndak boleh ini, ndak boleh gitu. Gitu Pak. Jangan dibiarkan aja. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi dhaif Pak hadisnya ini. Nggih. Man wulida lahu waladun, barang siapa dikaruniai Allah anak, fal yuhsin ismahu wa adabah, hendaknya dia memperbagus nama dan adabnya. Dikasih nama yang baik, diajari adab yang baik. Fa idza balagha, ketika dia balik, fal yuzawwijuhu, hendaknya segera dinikahkan. Itu PR orang tua Pak. Makanya zaman sekarang itu Pak, kalau wis wayahe nikah, perempuan dinikahkan aja. Jangan sampai 40 tahun ada nggih 40 tahun gurung nikah gitu. Fa in balagha, kalau sudah balik, walam yuzawwijuhu, tapi orang tua enggak menikahkannya. Maksudnya enggak perhatian mencarikannya jodoh gitu kan. Fa asaba itsman, kemudian dia melakukan dosa, fa innama itsmuhu ala abihi, maka dosa itu dibebankan kepada bapaknya. Hadis ini dhaif Pak, didhaifkan Syekh Albani, tapi maknanya benar ini. Ini bukan berarti hadis tidak benar itu kemudian salah semua, ya tidak. Kadang-kadang itu perkataan sahabat, perkataan ulama, tapi orang yang tidak ngerti itu loh perkataan Nabi kan akhirnya kan palsu. Wong bukan perkataan Nabi dikatakan sebagai perkataan Nabi. Sama seperti man aradad dunya fa alaihi bil ilm, barang siapa menginginkan dunia hendaknya dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilm, barang siapa menghendaki akhirat hendaknya dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa menghendaki keduanya, fa alaihi bil ilm, maka hendaknya dia dengan ilmu. Ini kira-kira benar apa salah? Benar. Tapi kalau jenengan katakan ini hadis Nabi, ya palsu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakannya Pak. Ini perkataan Imam Syafi'i gitu loh. Kemudian ada yang lain, perkataan begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup seterusnya.
Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok kamu mati. Ini benar apa mboten? Jadi ketika kita mencari dunia, mencari itu Pak sakwake-ake tapi yang halal, seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi kalau beramal untuk akhirat, juga beramal sekeras-kerasnya, seakan-akan besok mati. Ini benar Pak. Tapi kalau dikatakan sabda Nabi ya salah, ini palsu. Nabi tidak pernah mengatakan. Ini perkataan Abdullah bin Umar ya. Sama seperti hadis tadi ini. Barang siapa dikaruniai anak, hendaknya memperbagus nama dan adabnya. Memang ada dalil-dalil yang memerintahkan kita seperti itu kan. Anak dikasih nama yang baik. Dan betapa banyak Nabi itu ngubah nama-nama Pak. Ada nama namanya as-sa'ab, sulit, diganti sahal, mudah ya kan. Dan banyak nama tempat itu yang tidak baik diubah sama Nabi gitu. Kemudian adab ya jelas kan, Islam itu kan agama akhlak. Ya contohnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik maka diam. Itu kan akhlak Pak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya memuliakan tamunya, ya, menghormati tetangganya kan begitu. Jadi Islam itu agama akhlak, ya. Jadi sesuai hadis-hadis tadi, ini makna ini benar meskipun hadisnya dhaif. Fa idza balagha falyuzawwijuhu, kalau sudah balik hendaknya segera nikahkan. Ya benar Pak. Nah, kalau sudah balik loh, kalau segera dinikahkan. Orang sudah balik itu pengen nikah mboten? Halo. Jenengan dulu nikahnya kapan? Jangan disamakan zaman sekarang dengan zaman jenengan dulu dengan zaman sekarang, Pak. Anak zaman sekarang itu belum balik wis balik disian, ngene apa mboten? Karena pergaulan bahaya. Zaman dulu jenengan aman-aman aja. Zaman dulu anak diam di kamar ya insya Allah aman. Tapi zaman sekarang omongan internet ya, kita nggak bisa mengatakan anak soleh itu delok apa wae kan kita nggak tahu Pak. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau sudah balik jangan segera dinikahkan Pak. Nah kalau nanti zina atau apa kan naudzubillah gitu. Fa'in balagha, kalau sudah balik itu kan berarti kan sudah ada syahwat kan, sudah ada keinginan menikah. Walam yuzawwiju, tapi gak juga dinikahkan. Beda kalau dia sudah berusaha tapi belum boleh, belum dapat ya kan, tapi kan sudah usaha. Ini yang nggak ada usaha. Walam yuzawwijuhu, tapi nggak dinikahkan, fa asaba itsman, kemudian dia melakukan dosa, fa innama itsmuhu ala abihi, maka bapak sing nanggung dosanya. Loh kok bisa? Iya kan, qu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini hadisnya dhaif Pak, tapi maknanya benar. Kemudian ada cerita, suatu ketika datang seorang ayah menemui Umar bin Khattab. Dia mengadukan kedurhakaan anaknya. Sang anak pun dihadirkan. Kemudian ditanya alasan mengapa dia durhaka. Kata sang anak, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak punya hak atas orang tuanya? Tentu, kata Umar. Apa itu? Lanjut sang anak. Umar berkata, memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang bagus, dan mengajarinya Al-Quran. Ini haknya siapa? Anak. Anak itu pun berkata, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah menunaikan hak-hakku. Ibuku adalah wanita milik orang Majusi, budak maksudnya Pak. Ini budaknya orang Majusi. Memberiku nama Ja'lan. Aku dikasih nama Ja'lan, artinya apa? Kecoa. Dan tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Umar segera menoleh kepada orang tua anak itu dan berkata, kamu menemuiku untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal kamu telah mendurhakainya sebelum dia mendurhakaimu, dan kamu telah berlaku buruk kepadanya sebelum dia berlaku buruk kepadamu.
ini Bapak Ibu banyak sekali kisah ini dijadikan sebagai dalil dalam masalah pendidikan. Niki napa? Sumpun surup. Sampun nggih. Ya nggih. Ini dijadikan banyak para penulis buku tentang pendidikan sebagai dalil, Pak. Katanya dari Umar bin Khattab. Menurut jenengan benar enggak tadi kisahnya itu? Halo, benar mboten? Ya ada benarnya, tapi kisah ini batil gitu loh. Kalau dikatakan dari Umar, enggak benar Pak, palsu ini enggak ada. Nggih. Sama seperti batilnya serigala yang katanya memakan Nabi Yusuf. Ya padahal kono serigala belas. Serigala yang dijadikan sebagai kambing hitam kan begitu. Serigala ndak ada. Nah, ini juga seperti itu. Jadi kisah ini ya memang seakan-akan bagus, Pak, tetapi sanadnya batil. Sanadnya batil. Diriwayatkan oleh Abu Laits As-Samarqandi. Siapa Abu Laits As-Samarqandi ini? Ulama Hanafi ya, ulama Hanafi yang punya kitab Tanbihul Ghafilin itu loh. Nah, kalau jenengan baca Tanbihul Ghafilin itu hadisnya palsu tok itu, Pak. Dan memang rata-rata ulama-ulama Ahnaf ya, pengikut Imam Abu Hanifah itu mereka itu ya dalam buku fikih pun itu banyak berdalil dengan hadis dhaif seperti itu. Nggih. Ini saya jelaskan seperti demikian rupa biar panjenengan ngerti bahwa kisah ini batil bukan dari Umar bin Khattab. Tapi kalau memang faktanya adegan ada seperti itu ya memang orang tua gak didik anak dengan benar, Pak, gitu loh. Nggih, seperti itu. Kemudian poin ketujuh, besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanamkan adab dan iman kepada anak. Nggih. Jadi diajarkan iman, diajarkan adab, gitu. Contohnya apa? Ketika mengajarkan adab tadi itu, ya gulam, nak, samillah, baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Karena bersama banyak orang, jangan comot sana comot sini, nggih. Nok ngarepe ana panganan ngambil sing jauh kan begitu kan. Terus baca bismillah dulu, baca makan dengan tangan kanan. Itu diajarkan sejak dini, Bapak Ibu. Sekarang banyak mboten orang sudah dewasa tapi mangan mbek tangan kiwa. Nggih. Atau kadang-kadang makan dengan tangan kanan, minumnya mbek tangan kiri, alasannya tangan kanan kotor, ya kan? Itu sama aja ndak boleh. Atau mangan gorengan ote-ote misalnya, atau tempe penyet, mendoan itu kan ada sambelnya ya, ada apa lomboknya. Ini anunya tempenya ote-otenya, lomboknya tangan kiri, enggak boleh juga ya. Ada semuanya kanan, tangan kiri enggak boleh, dolok tangan kiri perai gitu. Semua pakai tangan kanan. Cuma karena kebiasaan, Pak. Kalau enggak dibiasakan dari kecil susah. Sampai tua ya mangan tangan kiwa terus kan begitu. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan adab. Yang mengajarkan iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan iman ya, kepada Abdullah bin Abbas. Jadi untuk mengajarkan iman itu tidak perlu momen-momen khusus, Pak. Nabi itu ketika membonceng Abdullah bin Abbas, dan ini umur 10 tahun. Makanya ulama mengatakan ya kewajiban orang tua mengajarkan hadis ini kepada anak yang umur 10 tahun, Pak. Nggih. Diajari ini. Jadi ketika dibonceng di belakangnya, itu kan sama seperti jenengan mungkin diajak goes atau diajak jalan-jalan atau pas nyetir bareng di mobil mau kemana begitu, itu disampaikan. Oke, Nabi bilang ya gulam, nak, gitu. Inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat.
ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini ngajarkan iman, Pak. Apa arti menjaga Allah? Ya, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu menjaga larangannya senantiasa ditinggalkan, menjaga perintahnya senantiasa dikerjakan. Kalau kamu menjaga Allah, yahfadka, niscaya Allah menjagamu. Dari segala keburukan, dari segala mara bahaya. Contohnya apa? Yang dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Tentang perjalanan siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan waktu itu Nabi Khidir yang terakhir kan Bapak Ibu ngajak Nabi Musa membetulkan dinding yang mau roboh. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, wis dalam kondisi panas, nggak ada yang jamu kita, kok kemudian kita membetulkan dindingan begitu. Nah, pada akhir cerita ayat 82 Al-Kahfi itu Nabi Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, kan begitu. Wa ammal jidaru, adapun dinding yang kamu Musa tak ajak membetulkannya, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu milik dua anak yatim di kota. Wa kana tahtahu, di bawah dinding itu kanzul lahuma, ada harta simpanan milik mereka berdua. Kalau dinding dibiarkan roboh, kelihatan betul harta simpanannya? Halo? Kalau kelihatan diambil orang betul? Nah, diambil orang, Pak. Wa kana tahtahu kanzul lahuma fa arada rabbuka an apa? Fa arada rabbuka ay apa tadi? Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yastakhrijaka fa bangane salah buka mawon. Nggih, intinya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu mengutus dua orang nabi untuk membetulkan dinding itu kan tujuannya apa? Biar harta simpanannya senantiasa terjaga. Alasannya apa? Wa kana abuhuma sholihah, karena bapak mereka berdua dulu adalah orang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, maka Allah berkehendak membuat mereka balik sampai dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, sehingga mereka bisa mengambil sendiri harta simpanan mereka, rahmatan mir rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Seperti itu dijaga sama Allah Ta'ala, Pak. Padahal anak yatim dijaga sedemikian rupa sama Allah. Kenapa? Karena bapaknya dulu orang soleh. Kalau panjenengan pingin anaknya dijaga, maka jadi soleh dulu, nggih. Insyaallah Allah pasti menjaga gitu. Berarti nggih, maknanya mohon maaf ini kalau misalkan anaknya tidak karu-karuan, itu karena kesalahan kita, Pak. Ya mungkin kita soleh gak nemen-nemen paling gitu loh. Ya baru belajar soleh masalahnya. Nah kalau sudah betul-betul ihfadillah yahfadka, maka Allah pasti akan menjaga. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, niscaya engkau mendapati Allah di hadapan kamu. Jadi kalau hubunganmu dengan Allah sudah kuat, kamu itu dimanapun Allah pasti ketika kamu minta langsung ngijabah gitu loh. Nah ini berkaitan dengan masalah ma'iyah. Ma'iyah itu apa? Kebersamaan. Jadi kebersamaan Allah dengan hamba, Bapak Ibu, itu ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus.
Kalau kebersamaan umum dengan semua hamba itu Allah membersamai, ngawasi, mencatat, ya. Itu dengan semua hamba. Tapi kalau dengan orang beriman itu khusus, Pak. Kebersamaannya itu mengabulkan permintaannya. Kapanpun dia minta pasti langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan dalam hadis wali, dalam hadis qudsi ini terkenal dengan hadis wali. Kan Allah itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya begini, Pak. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, gitu kan? Maka aku mengumumkan perang dengannya. Nah, ini mungkin kalau ada orang soleh, siapapun yang soleh kan wali Allah, Pak. Jadi setiap orang yang bertakwa dan beriman itu adalah wali. Jadi setiap orang yang bertakwa dan beriman itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan jangan coba-coba Bapak Ibu mengganggu wali Allah ta'ala, yaitu orang beriman dan bertakwa. Karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, man adali waliyan, barang siapa menyakiti waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang dengannya. Gitu. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kemudian wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidaklah aku mencintai perkara dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku Allah kecuali dengan perkara yang aku wajibkan kepadanya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau panjenengan pingin mendekat kepada Allah, itu pertama kali yang jenengan lakukan adalah perkara yang wajib. Jangan perkara sunnah dulu, salah malahan. Nah, ciri orang sesat, Pak, itu dia lebih cenderung yang sunnah tapi yang wajib diteledorkan. Contohnya sholat 5 waktu, sholatnya cepot, zikir sing gak wajib dipenting-pentingkan. Ada mboten? Fatihah gak pernah jangkep, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wis rukuk, tapi nek zikir dawa gak mari-mari. Si diperintahkan sholat wajib apa zikir? Zikir penting, Pak, tapi kan sunnah. Jenengan lo misalnya langsung salam pelencing itu ndak apa-apa, masih ada zikir. Tapi nek sholat wajibnya nggak bener, zikirnya dawa percuma. Sholatnya gak karo-karuan, wudhunya gak bener, tapi bendino sholat Dawud, napa ada sholat Dawud, puasa Dawud percuma, Pak. Jadi ciri orang beriman bertakwa kepada Allah, wali itu sing wajib diutamakan terlebih dahulu. Kalau sing wajib sudah, baru yang sunnah, gitu loh. Wa ma taqarraba ilayya abdi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi yang wajib dulu diutamakan. Terus kata Allah, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah sampai aku mencintainya. Nah, ini jadi wali, Pak, sudah. Nggih. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi dia yang wajib diutamakan, terus yang sunnah dikerjakan, datang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku, kata Allah, menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar. Wa yadahu allati yabtishu biha wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku, kata Allah, menjadi penglihatan yang dia jadikan melihat, menjadi tangan yang dia jadikan untuk memukul, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia gunakan berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta pasti tak kasih. Wala in ista'adani la u'idzanna, kalau dia minta perlindungan pasti tak lindungi. Itu kalau sudah jadi tingkatan wali. Tapi ini tingkatan wali murid nggih dereng, Pak. Nggih.
Cuma tadi wali itu Bapak Ibu bukannya wali itu yang harus bisa terbang di udara, mboten. Wali itu bukannya yang harus bisa berjalan di lautan, nggak tenggelam, mboten. Mana ada sahabat bisa terbang? Nggak ada, Pak. Pernah ada riwayat bahwa Abu Bakar itu terbang, Abu Bakar berjalan di lautan, begitu ada? Nggak pernah ada. Justru ciri wali yang paling wali itu ketika mati dalam kondisi husnul khotimah. Sekarang itu orang itu ya karena fathul jari tadi itu loh Pak. Wong gendeng jebal-jebul gak tahu adus, ngoyak kewar-kewar jadi wali. Wali majnun. Nggih. Gitu mosok wong gendeng jadi wali itu loh, ketemu perang perkara gitu. Itu karena orang ya fathul jari tadi, jari ini gitu. Padahal belajar itu kan dari qala Allah, qala Rasul. Loh Ustaz, tadi itu yang apa? Allah menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar, jadi tangan yang dia gunakan memukul, jadi kaki yang dia gunakan berjalan. Itu apa mboten membenarkan pemahaman wahdatul wujud? Nek jenengan ditanya begitu gimana jawabnya, Pak? PR nggih bulan depan nggih. Halo. Jenengan lho kono sing takok. Gini apa mboten? Soalnya waktunya sarapan nih, pun habis nih. Halo, kok gini apa segetok gitu lah karena. Itu dijadikan dalil orang yang berpemahaman wahdatul wujud. Napa sih wahdatul wujud niku Bapak Ibu? Wahdatul wujud itu manunggaling napa? Kawula si artinya apa? Ya kok kopi begitu, 3 in 1. Nggih. Anak kopi campur banyu campur gula. Ya sama dengan orang Kristen Pak kalau gitu. Anak Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Ibu gitu kan. Nah, kapan Allah kawin itu? Sama diundang kan begitu kan? Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun Bapak Ibu. Nah, justru pemahaman wahdatul wujud ini lebih buruk daripada pemahaman orang Nasrani, Pak. Loh ya, iya, jangan dikandani gak percaya. Soalnya orang Nasrani menjadikan yang seperti ini kan khusus pada Nabi Isa, bukan yang lain. Tapi kalau pemahaman wahdatul wujud, sapa wae jadi Tuhan ya kan? Ketika sudah mencapai tingkatan apa hakikat ma'rifat itu berarti sudah jadi wis gak salat meneh, Pak. Minum khamar juga apa-apa jadi banyu putih perasamu gitu. Mana ada dulu sahabat itu sampai hakikat terus tidak sholat begitu, itu gak ada wong gendeng Pak. Tidak ada dalam Islam itu orang mencapai tingkatan tertentu bos gak sholat, sing halal sing haram malih halal, tidak pernah ada. Pernah tak Nabi tidak sholat, pernah tak Abu Bakar tidak sholat, tidak ada. Padahal mereka itu wali yang paling wali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah di mana? Halo? Di atas arsy. Allah besar atau kecil? Terus yang katanya Allah di sini tuh gimana? Benar enggak Allah di sini? Lebih dekat dari urat nadi gitu. Benar mboten? Halo? Sing bener saya bilang iya sapa? Angkat tangan. Allah di sini. Berarti tidak kecil Pak, besar jenengan berarti. Dalam? Gimana bunyi Al-Qur'annya? Jadi ada 2 ayat Pak. Wah jenengan ini ngaji ini kurang ado berarti kurang wali nih ngono. Biasanya kan orang kan bilang begitu, ngajimu itu kayak kurang buaya. Nggih, jadi gini Pak, ada 2 ayat. Nah kok malah bahas ini belum selesai hadisnya ini. Nggih. Dilanjutkan atau diteruskan? Nggih, jadi ada 2 ayat. Yang pertama dalam surat Al-Waqiah. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya si mayit yang sakaratul maut, tetapi kalian tidak melihat. Kata-kata kami. Nah ini orang yang nggak ngerti bilang kami adalah Allah.
Kemudian dalam surat Qaf Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi, gitu kan. Katanya kami adalah Allah. Dua ayat ini Bapak Ibu tafsirannya itu sama-sama berbicara tentang orang yang sakaratul maut. Dan kami di sini artinya bukan Allah Ta'ala. Kami di sini para malaikat yang mau mencabut nyawa. Malakul maut itu kan punya pelayan banyak. Nggih, malakul maut itu punya pelayan banyak. Saya kan pernah membacakan kepada panjenengan hadis Bara bin Azib yang panjang tentang perjalanan roh, pernah nggih? Jadi kan mayit sebelum mau dicabut malakul maut, sebelum malakul maut datang, itu kan datang kalau orangnya beriman, kan datang para malaikat dari langit dengan wajah putih bersinar seperti matahari, membawa kain kafan surga, membawa wangi-wangian surga, ya kan? Halo? Pangling laan. Tidak ngopi Pak, kadang-kadang ngopi nih. Bismillah. Nah, mereka kemudian duduk menunggu sejauh mata memandang dari si mayit kan. Baru ketika datang malakul maut itu cuma nyabut tok. Nyabut ya, setelah dicabut langsung roh itu kan diambil sama para malaikat tadi, dimasukkan ke dalam kain kafan surga dan dikasih wangi-wangian surga. Habis itu dibawa kemana? Ke langit kan. Ketika berjumpa para malaikat dalam perjalanan dari bumi ke langit, ya kan baunya harum. Mereka mengatakan, hei, iki ambune sapa rek wangi nih rek, kan begitu kan. Mereka menjawab ini Fulan bin Fulan, dengan namanya yang paling bagus yang pernah dia dipanggil di dunia. Nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami para malaikat tadi pelayan malakul maut itu lebih dekat kepadanya daripada urat nadi, lebih dekat kepada si mayit, tetapi kalian tidak bisa melihat. Nah, kalau jenengan mengatakan kami lebih dekat itu Allah, masa Allah nang kene, Pak? Yang di sini tuh ngapunten gak bolot gak semut, kan begitu. Allah itu kan paling besar daripada yang besar, Pak. Ya, Allah itu paling besar dari segala yang besar. Jadi paribasane Allah itu kan maha besar. Allah di mana sih? Di atas arsy. Allah itu Pak, kalau zatnya nyun sewu, kalau zatnya masuk ke bumi itu tidak cukup gitu loh. Halo, bisa difahami nggih? Nah buktinya ketika Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, jenengan buka. Halo, sudah ketemu mboten? Az-Zumar itu surat ke berapa? Surat ke ayat berapa kira-kira? Ayat 67. Ini nanti yang membantah pemahaman wahdatul wujud. Jadi makna hadis aku menjadi penglihatan yang dia gunakan melihat, menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar, itu sama sekali bukan pemahaman wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti mboten, karena ya jelas berbantahan dengan ayat ini. Az-Zumar 67. Sudah ketemu? Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Ya orang kafir itu, dan siapapun yang bermaksiat nggak tahu siapa itu Allah gitu loh.
wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Bayangkan, kalau bumi dalam genggaman tangan Allah, Allah tuh bisa masuk enggak ke bumi, Pak? Halo? Cukup? Ya mboten cukup loh. Was samawati matwiyatum biyamini, langit yang segitu besar digulung dengan tangan kanan Allah. Ngono kok Mas Allah tuh di sini. Gak apa-apa tapi yang niku. Nggih. Halo. Jelas? Subhanahu ma suci Allah. Ya maha suci loh kok Allah kok di sini. Wa ta'ala, dan maha tinggi amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu, Abdullah bin Abbas itu mengatakan, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u, tidaklah langit yang 7, bumi yang 7, fi kafir rahman, dalam telapak tangan Allah Ta'ala. Allah punya telapak tangan mboten? Halo? Punya mboten? Ya punya loh, Abdullah bin Abbas ngomong kok. Cuma seperti apa? Nah itu yang kita tidak tahu. Tidaklah langit yang 7, bumi yang 7, fi kafir rahman, dalam telapak tangan Allah Ta'ala, illa ka khordalatin, kecuali seperti biji sawi. Tahu biji sawi? Biji sawi, biji sawi gede mana? Ini biji sawi kecil, Pak. Fi kaffi ahadikum, kecuali seperti biji sawi di tangan salah seorang dari kalian. Ya bukannya ini artinya bahwa tangan Allah seperti tangan kita, tidak. Tapi kecilnya langit bumi di tangan Allah Ta'ala itu seperti kecilnya biji sawi di tangan kita, Bapak Ibu. Jelas nggih? Berarti makna yang berkaitan dengan hadis wali itu sama sekali bukan wahdatul wujud gitu loh. Tetapi artinya orang itu ketika sudah dekat dengan Allah, dia tidak mandang kecuali yang diridhoi Allah Ta'ala, gak mendengarkan kecuali yang diridhoi Allah Ta'ala. Tangannya tidak nulis, tidak mukul, tidak melakukan apapun kecuali yang diridhoi Allah Ta'ala. Dan kakinya tidak berjalan kecuali berjalan ke tempat yang diridhoi Allah. Itulah hadis wali tadi, Bapak Ibu. Nggih? Hadis wali. Tadi kok bisa bahas wali itu, kita bahas apa, Pak? Oh iya, ihfadillah tajidhu tujahaka. Niscaya Allah berada di hadapan kamu senantiasa, kan begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan saya dan panjenengan semua wali-walinya ya Allah. Wali-walinya ya Bapak Ibu, ya kita dijadikan istiqomah, kemudian husnul khatimah, dan nanti masuk surga tanpa azab maupun hisab. Amin. Nanti insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan halaman 194 hadis ini nggih. Atau langsung ganti bab baru cenang mari kena hatam. Halo. Kok nggih kapan sih enggak tahu boten nggih ae. Ada pertanyaan? Oh mboten nenten nggih. Halo. Ya udah enggak ada pertanyaan berarti. Kalau begitu monggo Pak nggih.